Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Database. Perkenalkan, saya Dopel Firmanto MKom, selaku dosen yang mengampu mata kuliah Manajemen Database pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Ketemu lagi pada mata kuliah Manajemen Database. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Data Manipulation Language atau disingkat dengan istilah DML. Ya, di mana di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Data Definition Language. Kemudian hari ini kita lanjutkan dengan DML. Adapun CPL yang diharapkan, yakni mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, CPMK yang diharapkan adalah mampu merancang solusi basis data yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui penerapan metodologi penelitian yang tepat. Kemudian, sub CPMK pada materi DML ini yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menyusun query Data Manipulation Language atau DML sebagai bagian dari SQL. Baik mahasiswa sekalian, bagaimana sebuah aplikasi dapat mencari data tertentu dari jutaan data yang tersimpan di dalam database? Kira-kira seperti apa? Misalkan, pada studi kasus, misalkan pada saat kita menginputkan data mahasiswa di Syakat, ada jutaan data mahasiswa yang disimpan di dalam sistem informasi akademik ataupun Syakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana sistem informasi akademik ini bisa menampilkan data dengan cepat dari jutaan data yang ada? Ya, benar. Itu dengan menggunakan query yang salah satunya adalah terdapat di dalam Data Manipulation Language, di mana query ini dapat menampilkan data, mengolah data, dan memanipulasi data. Untuk itu, lebih lengkapnya mari kita simak materi DML berikut ini. Oke, baik mahasiswa sekalian, kita perlu memahami bahwa dalam pengelolaan database, manajemen database, banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan pengolahan untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun data sesuai yang kita inginkan. Maka kita lihat dari perspektif keilmuan bahwa Data Definition Language ataupun DML merupakan sebuah perintah untuk memanipulasi data. Misalkan ya, kita dengan menggunakan query data, apa saja yang kita lakukan? Mungkin nanti pada saat kasusnya, ketika kita mengolah database, mungkin kita ingin menyisipkan data, mengubah data, ataupun menghapus data. Sehingga dengan menggunakan query DML ini, kita dapat melakukan operasi ataupun perintah-perintah tersebut. Nah, kita bisa melihat bersama bahwa ada sedikitnya 5 penggunaan DML di dalam pengolahan database gitu ya. Yang pertama, untuk pengambilan informasi yang disimpan di dalam basis data, atau nanti bisa menggunakan perintah select, seperti itu. Kemudian menggunakan perintah menyisipkan informasi baru ke dalam sebuah basis data, kemudian menghapus informasi, memodifikasi informasi dengan menggunakan query perintah yang akan kita tuliskan di dalam sebuah database itu. Nah, maka kita bisa melihat ada 4 perintah umum yang digunakan dalam DML ini, gitu ya. Oke, baik kita lihat yang pertama, apa sih perintah yang digunakan di dalam Data Manipulation Language ini, gitu ya. Oke, yang pertama ada yang namanya perintah insert ya, ataupun istilahnya kalau dalam bahasa Indonesianya itu gitu ya, memasukkan gitu ya, menginputkan seperti itu. Jadi query ini digunakan dalam DML ini adalah untuk menginput sebuah data, apapun itu datanya, ketika kita ingin menginputkan ke dalam sebuah tabel, karena di dalam database itu menyimpan data dalam bentuk tabel gitu ya, kecuali nantinya kalau kita menggunakan database yang bukan dalam bentuk database terstruktur gitu ya, dia akan menyimpan dalam bentuk jQuery gitu ya. Tapi kalau kita pada pertemuan yang umum kita lakukan ini adalah database yang terstruktur gitu ya, atau menggunakan MySQL gitu ya. Nah, apa sih query yang digunakan di dalam insert ini gitu ya?
query-nya adalah perintahnya gitu ya. Insert into nama tabel, value, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, kita bisa memaknai bahwa penggunaan perintah query ini, jadi kita memasukkan insert into artinya masukkan ke dalam gitu ya. Kemudian nama tabelnya misalkan contohnya di bawah di sini ada tabel mahasiswa gitu ya. Nilai 1 artinya ada beberapa kolom misalkan, kolom gitu ya di dalam sebuah tabel itu adalah nilai ya. Jadi ketika nilai 1, nilai 2, nilai 3 artinya ada kolom di dalam tabel, itulah yang kita sebutkan di dalam query ini ya. Oke, kita coba lihat langsung ke contohnya bagaimana bentuk implementasi ya ataupun menuliskan query insert ini dalam sebuah database gitu ya. Oke, perintahnya kita lihat bagaimana insert into mahasiswa value 1001 Ali 90. Artinya apa? Artinya bahwa perintahnya adalah masukkan data ke dalam tabel mahasiswa, karena di bawah ini kan tulisannya tabel mahasiswa ya. Nah, maka kita masih kosong dong, ya kan? Masih kosong karena kita belum memasukkan perintah insert gitu ya. Kemudian kita masukkan perintah ini, maka value-nya, nilainya gitu ya, masukkan, dia akan memasukkan secara berurutan. Nanti kalau misalkan kita tidak berurutan, tiba-tiba nilai didahului sama nama, artinya nanti akan berubah strukturnya gitu ya. Jadi kita harus mengetahui struktur ini baru bisa kita melakukan memasukkan datanya. Misalkan ya 1001 Ali 90, artinya kita memasukkan namanya NIM-nya 001 ya, kemudian namanya Ali, nilainya 90. Misalkan contoh yang kedua, misalkan kita menambahkan satu data lagi, bisa menggunakan perintah insert into mahasiswa value, berarti 1002 ya, namanya Koko, kemudian 885 itu akan memasukkan dua data di dalam database gitu ya. Oke, berikutnya ada yang namanya perintah update. Nah, ketika kita membutuhkan nih, ternyata kita menginsertkan data tadi, ternyata ada beberapa data ini yang terjadi kesalahan gitu ya, lupa ataupun kita salah ketik gitu ya, ataupun typo istilah seperti itu ya. Jadi kita perlu melakukan update. Ya, apa saja query-nya? Seperti ini query-nya. Update nama tabel, set nama field. Nama field itu kan disilahkan sebagai sebuah kolom gitu ya. Nama kolom, nilai barunya, where, dengan kriteria. Artinya seperti itu. Where dengan kriteria apa? Nama field ataupun nama kolomnya, kondisinya seperti apa yang mau kita rubah nantinya ya. Jadi misalkan contohnya, update data mahasiswa, set nilai UAS sama dengan 80, untuk yang NIM-nya 1002, artinya kita ingin merubah nilai UAS yang memiliki NIM 1002 gitu ya. Jadi kita merubah nilai UAS dari 85 ke 80 gitu ya. Jadi menggunakan perintah update. Demikian juga yang lainnya, bukan hanya sebatas pada nilai UAS saja. Bisa jadi kita mengupdate ini dalam nama. Misalkan kalau misalkan kita mengubah nama, mengubah Koko gitu ya menjadi Chandra misalkan seperti itu, maka kita bisa menggunakan query update mahasiswa, set nama Chandra, where NIM sama dengan 1002. Nanti bakal berubah tuh, 1002 itu bukan Koko lagi, tapi namanya adalah Chandra. Nah, seperti itulah penggunaan perintah update di dalam sebuah manajemen database. Oke, next berikutnya kita lihat bagaimana kita menggunakan perintah delete ya di dalam sebuah manajemen database ini. Ya, perintahnya apa? Query yang digunakan apa nanti ketika kita sudah menggunakan MySQL gitu ya. MySQL, kita tuliskan query-nya adalah delete from nama tabel, where nama field, option ataupun kriterianya gitu ya. Jadi delete from mahasiswa, artinya kita hapus dari tabel mahasiswa where NIM 101. Jadi artinya hapus dari tabel mahasiswa yang NIM-nya 101. Makanya di sini awalnya ada dua data mahasiswa, maka tinggal satu data mahasiswa karena kita sudah menggunakan kriteria NIM-nya itu 101 dihapus gitu ya. Paham ya? Oke. Berikutnya kita lihat bagaimana ada perintah select. Select itu kan menampilkan ya, tampilkan kita di sini ada yang menampilkan umum, misalkan select bintang from nama tabel ataupun select bintang from buku. Artinya kita menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel buku itu ditampilkan semua, mau 1000, 1.000.000 ataupun berkali-kali lipat nilainya, nggak apa-apa. Yang penting nilainya itu yang kita tampilkan adalah select bintang from buku. Berapapun pasti akan ditampilkan. Seperti itu ya. Ini adalah perintah yang umum digunakan untuk menampilkan seluruh data. Nah, pertanyaan adalah
Pak, bagaimana Pak kalau misalkan ya, kita tidak ingin menampilkan semua data Pak, gitu. Kita hanya memiliki kriteria tertentu saja. Kita tidak butuh misalkan ya, kita hanya butuh judulnya saja Pak, gimana Pak? Nah, makanya dari situ kita bisa menggunakan perintah yang kedua berikutnya ya, yaitu select kolom 1, kolom 2 from nama tabel. Misalkan kita ingin cukup menampilkan judul dan tahun terbit saja dari tabel buku ini, gitu ya. Maka perintahnya adalah select judul, tahun terbit from buku. Artinya tampilkan judul dan tahun terbit saja dari tabel buku ini. Makanya nanti akan tampil di monitor kita itu adalah judul dan tahun terbit seperti yang ada di sini, gitu ya. Maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya bagaimana Pak kalau kita ingin menampilkan data ini, tadi misalkan ada judul sama tahun terbit, ataupun bisa ingin menampilkan saja kode sama pengarang, bisa. Dengan catatan kita menulisnya adalah select kode, pengarang from buku. Nanti akan tampil kode dan pengarang saja, berarti judul dan tahun terbit tidak ditampilkan, seperti itu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Gimana perintah yang terakhir ini adalah penggunaan query untuk istilah apa ya? Inisial ataupun dalam bentuk lain. Misalkan contohnya di sini ya. Select kolom 1 as ataupun rubah tampilannya gitu, as ataupun diinisialkan, diinisiasi gitu ya. Judul yang akan ditampilkan kolom 2 form nama tabel. Contohnya, kita lihat langsung contoh di bawah gitu ya. Select judul ya, select judul as judul buku, pengarang from buku. Artinya di sini kita merubah judul menjadi judul buku. Artinya bukan merubah isinya, merubah tampilannya saja di layar monitor. Tapi kalau kita select bintang from buku lagi, ya yang awal tadi menampilkan semuanya, itu masih tetap judul, bukan judul buku. Karena ini adalah tampilan sementara, artinya tampilan alias gitu ya, inisial gitu ya. Jadi judul ini berubah menjadi judul buku, hanya tampilan saja. Tetapi di struktur data buku ini tetap judul ya, ini hanya menampilkan saja from pengarang, artinya ingin menampilkan judul buku dan pengarang. Sementara struktur aslinya bahwa tabel buku itu adalah judul saja tanpa ada bukunya, jadi judul menjadi judul buku, itu menggunakan perintah as bisa ya, seperti itu. Jadi ini merupakan query-query umum, query-query dasar yang digunakan di dalam data manipulation language. Berikut merupakan studi kasus penerapan data manipulation language, di mana kasusnya seorang wakil dekan bidang akademik ingin mengetahui mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa dengan syarat memiliki IPK minimal 3,50. Nah, bagaimana kita menyusun query untuk menyelesaikan kasus tersebut? Silakan Anda bekerja untuk menyelesaikan kasus. Berdasarkan materi studi kasus, contoh dan praktikum yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa dalam dunia digital saat ini, keberhasilan sebuah sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyimpan data saja, tetapi juga oleh kemampuan mengelola data secara cepat, akurat, dan aman. Nah, oleh karena itu, penguasaan data manipulation language ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pengembang sistem, analis data, maupun pengolah basis data. Berikut merupakan kuis data manipulation language. Anda dapat mengakses kuis tersebut dengan melakukan scan QR code berikut atau mengunjungi link yang tertera di bawah ini. Dan silakan Anda baca petunjuknya dengan baik, dengan cermat, kerjakan tugas kuis ini dengan baik sesuai dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, berkaitan dengan insert, update, delete, dan select. Selamat bekerja, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.